Seneca pernah berkata, manusia lebih sering menderita dalam imajinasi ketimbang dalam kenyataan. Kutipan ini dengan tepat menggambarkan betapa besar pengaruh ketakutan terhadap keputusan kita sehari-hari. Banyak orang terjebak dalam kebimbangan bukan karena tidak tahu harus memilih apa, tetapi karena dikuasai oleh rasa takut akan kesalahan. Mereka membayangkan skenario terburuk, kegagalan memalukan, atau konsekuensi yang merugikan, padahal semua itu belum tentu terjadi. Ketakutan semacam ini, meski tak kasat mata, memiliki kekuatan untuk melumpuhkan, menunda, bahkan menghentikan langkah seseorang sebelum sempat bergerak. Dalam hidup, kita akan terus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak selalu mudah. Namun, yang sering luput disadari adalah bahwa memilih untuk tidak memilih pun sejatinya adalah sebuah keputusan. Dan sayangnya, keputusan itu biasanya berujung pada penyesalan. Ketika seseorang membiarkan dirinya diam karena takut salah langkah, ia sedang menyerahkan kendali hidupnya kepada keadaan. Ketidakberanian untuk bertindak justru membuat seseorang terjebak dalam ketidakpastian, dan lama-kelamaan, bisa jadi ia mulai merasa tidak punya arah dalam hidup. Maka, diam bukanlah solusi, melainkan sumber baru dari kebingungan yang lebih dalam. Banyak dari kita ingin hidup yang lebih baik, karir yang berkembang, hubungan yang bahagia, dan kesempatan yang datang tepat waktu. Tapi semua hal itu tidak akan pernah bisa diraih jika kita terlalu sibuk menghindari risiko. Rasa takut yang tidak dikendalikan akan menjadi belenggu yang mengikat. Ia menciptakan zona nyaman palsu yang terasa aman tapi sebenarnya membatasi. Disitulah kita mulai stagnan, merasa hidup berjalan di tempat, dan kehilangan rasa percaya diri. Padahal untuk bertumbuh, kita butuh melangkah, meskipun itu berarti berisiko salah arah. Menunda keputusan karena takut salah, seringkali berujung lebih fatal daripada membuat keputusan yang keliru. Sebab, ketika kita salah, kita masih punya kesempatan untuk belajar, memperbaiki, dan bangkit kembali. Tapi ketika kita tidak bertindak, kita bahkan tidak tahu pelajaran apa yang bisa kita dapat. Dunia terus bergerak, dan kesempatan tidak akan menunggu siapapun. Ketika kita ragu dan menahan diri terlalu lama, bisa jadi pintu-pintu yang semula terbuka, kini sudah tertutup rapat. Maka keputusan untuk menunda, sebenarnya adalah keputusan untuk kehilangan. Video ini akan mengajak kita merenung lebih dalam, tentang bahaya dari ketakutan yang membelenggu dan pentingnya keberanian dalam menentukan arah hidup. Kita akan membahas mengapa tidak membuat keputusan karena takut salah, justru merupakan keputusan yang salah, serta bagaimana kita bisa mulai mengatasi keraguan tersebut. Karena dalam hidup ini, bukan tentang selalu benar, tapi tentang selalu berani mencoba. Sebab keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap bergerak meski ketakutan itu ada. Mari kita mulai pembahasan ini dengan membuka mata terhadap realitas, bahwa diam tak selalu aman, dan seringkali, diam adalah pilihan yang paling berisiko. Ketakutan adalah emosi alami yang dirasakan setiap manusia. Ia muncul sebagai respons perlindungan terhadap ancaman atau bahaya, tetapi seringkali ketakutan juga muncul terhadap hal-hal yang belum terjadi, bahkan terhadap kemungkinan imajinatif belaka. Ketika seseorang membiarkan ketakutannya menguasai keputusan, maka ia sedang mematikan potensi untuk tumbuh dan berkembang. Rasa takut akan kegagalan, takut dikritik, atau takut kehilangan justru membuat seseorang memilih untuk tidak bertindak sama sekali. Padahal, tanpa tindakan, tidak akan pernah ada hasil yang bisa dipelajari atau diperbaiki. Ketakutan yang dibiarkan terus tumbuh akan menjadi penghambat utama dalam perjalanan hidup seseorang, mengekang langkahnya, dan menutup pintu menuju peluang baru. Pertumbuhan pribadi, karir, atau hubungan apapun membutuhkan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Namun, ketika seseorang terlalu takut membuat keputusan, ia akan tetap berada di tempat yang sama, bahkan ketika hatinya tahu bahwa ia perlu berubah. Ini seperti tanaman yang tidak pernah dipindah ke pot yang lebih besar karena takut layu. Akibatnya, akarnya terhimpit dan pertumbuhannya terhambat. Ketakutan bisa jadi berakar dari pengalaman buruk di masa lalu, tekanan dari lingkungan, atau keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Tetapi jika tidak dihadapi, maka ketakutan itu akan menjadi penghalang permanen yang membuat seseorang hanya bisa bermimpi, tanpa pernah mencapainya. Maka penting untuk mengenali bahwa ketakutan bukanlah musuh yang harus dihindari, tapi tantangan yang harus dilalui.
Orang-orang yang berhasil dalam hidup bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut, tetapi mereka yang mampu bertindak meskipun sedang takut. Mereka tahu bahwa rasa takut akan selalu ada, terutama saat memasuki hal-hal baru. Namun alih-alih mundur, mereka memilih untuk maju sambil membawa rasa takut itu bersama mereka. Mereka menjadikan ketakutan sebagai indikator bahwa apa yang akan mereka hadapi itu penting, dan karena itulah mereka tidak membiarkan ketakutan itu menghentikan langkah mereka. Dari sanalah pertumbuhan sejati dimulai, bukan dari tempat yang aman, tapi dari tempat yang menguji nyali dan kesungguhan. Dan hanya mereka yang berani melangkah meski takut yang akhirnya menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Banyak orang merasa bahwa dengan tidak mengambil keputusan, mereka sedang bermain aman. Mereka berpikir bahwa menunda, menunggu, atau bahkan membiarkan orang lain yang memilih adalah pilihan yang netral. Padahal sebenarnya, ketika seseorang memutuskan untuk tidak bertindak, ia telah mengambil keputusan pasif, yakni membiarkan keadaan berjalan tanpa campur tangan dirinya. Keputusan pasif seperti ini seringkali terlihat aman di permukaan, tetapi sebenarnya menyimpan konsekuensi yang tidak kalah serius. Saat seseorang membiarkan waktu berlalu tanpa keputusan, maka ia sedang menyerahkan nasibnya pada keadaan atau orang lain, dan lambat laun akan merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ketika seseorang menghindari keputusan karena takut salah, ia sebetulnya sedang membangun kebiasaan untuk lari dari tanggung jawab. Ia berharap semuanya akan selesai sendiri, atau berharap keputusan yang ideal akan datang tanpa harus berpikir keras. Padahal kenyataannya, hidup menuntut kita untuk menentukan arah, mengambil risiko, dan menghadapi hasil dari setiap pilihan. Diam dan pasif tidak membuat masalah hilang, yang ada justru masalah menjadi lebih besar karena dibiarkan. Dalam jangka panjang, keputusan untuk tidak memutuskan bisa menciptakan rasa frustasi, penyesalan, dan hilangnya peluang. Sebab dunia tidak menunggu orang yang ragu, dunia hanya memberi ruang bagi mereka yang berani mengambil tindakan. Memang tidak semua keputusan itu mudah, tetapi dengan tidak memutuskan, seseorang kehilangan kesempatan untuk membentuk masa depannya sendiri. Ia hanya akan jadi penonton dalam kehidupannya sendiri, melihat orang lain melangkah, mencoba, gagal, dan tumbuh, sementara ia tetap berada di titik awal yang sama. Keputusan pasif ini bahkan bisa membuat seseorang menua dengan penyesalan, menyadari bahwa banyak hal bisa ia capai jika saja dulu berani memilih. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa mengambil keputusan, meski kecil dan tampak remeh, adalah bentuk kepemilikan atas hidup sendiri. Dan dalam dunia yang terus bergerak, keberanian untuk menentukan arah jauh lebih berharga daripada kenyamanan yang semu. Dalam kehidupan, kesalahan sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari sebisa mungkin. Banyak orang tumbuh dengan pola pikir bahwa salah adalah aib, kegagalan adalah tanda ketidakmampuan, dan keputusan keliru adalah sesuatu yang memalukan. Padahal kenyataannya, kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah salah, justru mereka bisa menjadi seperti sekarang karena pernah salah dan belajar dari sana. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari pemahaman baru. Dari keputusan yang tidak tepat, kita mendapatkan pengalaman nyata yang tidak akan pernah bisa diajarkan oleh teori semata. Kesalahan membuka mata kita terhadap realitas dan menunjukkan jalan yang lebih baik ke depannya. Sayangnya, banyak orang justru memilih untuk tidak bertindak karena terlalu takut membuat kesalahan. Mereka tidak sadar bahwa dalam ketakutan itulah sesungguhnya potensi terbesar sedang dikubur. Tidak ada satupun proses pembelajaran yang bisa berlangsung tanpa ujian atau kesalahan. Seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan, ia pasti akan terjatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa berlari. Namun jika ia takut jatuh dan memilih duduk saja, maka ia takkan pernah tahu rasanya berlari. Demikian pula dengan hidup, jika kita terus membatasi diri agar tak pernah salah, maka kita takkan pernah mengalami pertumbuhan. Kita hanya akan jadi pribadi yang stagnan, penuh teori tapi minim pengalaman. Orang bijak melihat kesalahan sebagai bahan bakar untuk memperbaiki diri. Mereka tahu bahwa satu langkah keliru bisa membawa pada 10 wawasan baru. Mereka tidak menyalahkan diri terus-menerus, tapi mengevaluasi, menganalisis, dan kemudian bangkit dengan cara yang lebih baik. Kesalahan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diterima dan dimanfaatkan.
Justru dari titik kegagalan itulah lahir pribadi yang lebih tangguh dan matang. Dengan begitu, keberanian untuk membuat keputusan, meskipun berisiko salah, akan menjadi jalan menuju pembelajaran yang mendalam dan kesuksesan yang sesungguhnya. Maka, jangan takut salah, takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali. Salah satu alasan utama seseorang enggan membuat keputusan adalah karena mereka menganggap bahwa setiap keputusan bersifat permanen. Mereka takut bahwa sekali memilih, mereka akan terjebak selamanya dalam konsekuensi yang tak bisa diubah. Padahal, dalam kenyataannya, sebagian besar keputusan dalam hidup ini bersifat fleksibel. Kita bisa memperbaikinya, menyesuaikannya, bahkan membatalkannya jika diperlukan. Keputusan bukanlah kunci yang mengunci nasib selamanya, tetapi lebih mirip kompas yang bisa dikalibrasi ulang. Yang terpenting adalah kita berani memilih arah terlebih dahulu, daripada diam di tempat karena takut salah belok. Dunia terus berubah, dan kita sebagai manusia pun memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Keputusan yang kita buat hari ini bisa saja berbeda efeknya di masa depan, dan itu hal yang wajar. Namun jika kita menunggu keputusan yang benar-benar sempurna, maka bisa jadi kita tidak akan pernah bergerak. Karena keputusan sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah keputusan terbaik yang bisa kita ambil berdasarkan pengetahuan dan situasi saat ini. Bahkan dalam bisnis, relasi, atau karir, para pemimpin hebat pun kerap melakukan penyesuaian berkala terhadap keputusan yang sudah mereka buat. Mereka tidak takut revisi, karena mereka tahu bahwa keluasan berpikir lebih penting daripada keakuratan yang kaku. Berani mengambil keputusan bukan berarti kita harus tahu segalanya sejak awal. Berani mengambil keputusan berarti kita bersedia belajar di tengah jalan. Kita mempercayai bahwa kita bisa bertumbuh bersama proses, dan memperbaiki arah jika sewaktu-waktu merasa melenceng. Inilah esensi dari kehidupan yang dinamis, ia menuntut kita untuk bergerak, mengamati, dan menyesuaikan. Maka daripada menganggap keputusan sebagai beban besar yang tak bisa diubah, lebih baik kita memandangnya sebagai percobaan berharga. Sebab yang sesungguhnya lebih berbahaya dari salah ambil keputusan adalah tidak pernah mencoba sama sekali karena terjebak dalam ilusi bahwa semua keputusan harus sempurna sejak awal. Banyak orang mengira bahwa dengan menunda keputusan, mereka sedang memberi diri waktu untuk berpikir lebih matang. Namun, terlalu sering, penundaan itu bukan berasal dari pertimbangan rasional, melainkan dari rasa takut yang dibungkus dengan alasan butuh waktu. Padahal kenyataannya, waktu yang berlalu tidak selalu membawa kejelasan, kadang justru memperkeruh keadaan. Semakin lama kita menunda keputusan, semakin besar kemungkinan kita kehilangan peluang yang datang hanya sekali. Dunia tidak berhenti berputar menunggu kita siap. Ketika kita ragu, orang lain melangkah. Dan ketika kita masih berpikir, pintu yang terbuka bisa jadi telah tertutup oleh waktu. Penundaan yang terlalu lama juga bisa menciptakan tekanan mental yang besar. Ketidakpastian yang berlarut-larut akan membuat seseorang merasa lelah secara emosional, kehilangan semangat, dan bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Rasa cemas meningkat bukan karena keputusan sudah dibuat, tetapi justru karena keputusan tak kunjung diambil. Keseimbangan hidup bisa terganggu hanya karena seseorang terus memikirkan satu hal tanpa keberanian untuk menuntaskannya. Bahkan keputusan kecil yang tertunda bisa berkembang menjadi beban psikologis yang besar. Dalam kondisi seperti itu, energi terkuras bukan karena kesulitan dalam bertindak, tapi karena terus menahan diri untuk tidak bertindak. Lebih buruk lagi, menunda keputusan bisa menyebabkan dampak jangka panjang yang tidak terlihat pada awalnya. Misalnya, ketika seseorang menunda memutuskan keluar dari pekerjaan yang toksik, ia perlahan kehilangan motivasi, kreativitas, bahkan kesehatan mentalnya. Atau ketika seseorang menunda menyampaikan perasaan kepada orang yang ia cintai, ia bisa kehilangan kesempatan menjalin hubungan yang berharga. Semua ini menunjukkan bahwa menunda bukanlah solusi, melainkan pemicu dari masalah-masalah baru yang lebih rumit. Maka dari itu, lebih baik mengambil keputusan yang bisa diperbaiki nantinya, daripada terus menunda dan hidup dalam penyesalan karena kesempatan telah berlalu. Setiap kali kita membuat keputusan, kecil ataupun besar, kita sedang melatih diri untuk percaya pada kemampuan kita sendiri. Dalam proses memilih, ada perasaan takut, ragu, dan cemas yang harus dilawan. Namun saat kita berhasil mengambil keputusan,
Ada dorongan mental yang menguatkan rasa percaya diri, karena kita telah membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu mengendalikan hidup. Semakin sering kita mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab, semakin besar rasa percaya diri yang tumbuh dalam diri. Ini bukan tentang selalu benar, melainkan tentang selalu berani menghadapi kenyataan, menerima konsekuensinya, dan tetap melangkah ke depan. Orang yang percaya diri bukanlah mereka yang tidak pernah salah, tetapi mereka yang tidak takut untuk mengambil risiko dan belajar dari prosesnya. Kepercayaan diri tidak dibentuk dari keberhasilan semata, melainkan dari keberanian untuk bertindak dalam ketidakpastian. Setiap keputusan yang diambil adalah latihan mental untuk menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Sebaliknya, orang yang terlalu sering ragu atau selalu meminta pendapat orang lain tanpa pernah menentukan sendiri, akan sulit mengembangkan rasa percaya terhadap dirinya. Ia akan merasa bergantung pada validasi luar dan tidak pernah merasa cukup baik untuk memutuskan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Keputusan adalah bentuk tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Dan ketika kita mengambilnya, kita sedang menyatakan bahwa kita tidak ingin hidup kita dikendalikan oleh keadaan, oleh orang lain, atau oleh ketakutan yang menghantui. Keberanian itu yang nantinya akan membentuk karakter, memperkuat integritas, dan membangun kepercayaan diri yang sehat. Dengan terus berlatih mengambil keputusan, kita akan menyadari bahwa kita punya kuasa atas arah hidup kita. Bukan karena semua keputusan kita akan sempurna, tetapi karena kita berani memperbaiki diri di setiap langkah yang kita ambil. Inilah pondasi sejati dari kepercayaan diri yang tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan hidup. Pada akhirnya, hidup adalah rangkaian keputusan yang kita ambil dari waktu ke waktu. Menunda atau menghindar karena takut salah, justru membuat kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Keputusan yang tidak diambil adalah ruang kosong yang lambat laun akan terisi oleh penyesalan, rasa tidak puas, dan kehilangan arah. Kesalahan bukanlah musuh, melainkan bagian dari proses pendewasaan. Sebaliknya, diam dalam ketakutan justru membuat kita gagal belajar, gagal berkembang, dan gagal menjadi pribadi yang lebih kuat. Maka, tidak membuat keputusan karena takut salah, sebenarnya adalah keputusan yang paling merugikan. Kita tidak dituntut untuk selalu benar dalam setiap langkah, tetapi kita dituntut untuk berani melangkah dan belajar dari apapun hasilnya. Setiap keputusan, meski kecil, adalah bentuk keberanian untuk mengarahkan hidup kita. Dengan mengambil keputusan secara sadar, kita sedang membangun rasa percaya diri, melatih tanggung jawab, dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Jangan biarkan ketakutan menjadi penentu masa depanmu. Karena dalam diam yang terlalu lama, kita mungkin kehilangan kesempatan yang tak akan pernah datang dua kali. Maka mulailah berani memutuskan, sebab keberanian itu adalah kunci menuju kehidupan yang lebih utuh dan berdaya.